Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, pernah bingung gimana cara perpanjang SIM tanpa ribet? Nah, sekarang gak perlu lagi antri panjang di kantor polisi. Dengan layanan online terbaru, teman-teman bisa perpanjang SIM kapan aja dan di mana aja hanya lewat smartphone. Nah, di video ini kita bakal bahas langkah-langkah mudahnya, tips penting, dan hal-hal yang perlu teman-teman siapkan saat melakukan perpanjangan SIM secara online. Jadi, tonton terus ya, jangan di-skip biar SIM teman-teman tetap aktif tanpa drama. Let's go! Eits, tapi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, supaya teman-teman gak ketinggalan video-video seru lainnya dari channel Evi Wahyu. Subscribe dulu! Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin melakukan perpanjangan SIM tapi ribet, nggak bisa datang langsung ke Satpas atau sibuk kerja dan lain sebagainya, sekarang teman-teman nggak perlu galau ya, karena teman-teman bisa melakukan perpanjangan SIM secara online. Sebetulnya untuk perpanjangan SIM secara online ini bukan hal yang baru ya. Beberapa tahun terakhir ini sudah bisa melakukan perpanjangan SIM secara online. Tapi memang selalu ada perbaruan dari Digital Korlantas. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kembali untuk melakukan perpanjangan SIM secara online yang terbaru ya, dan harga yang terbaru juga. Oke, jadi buat teman-teman yang akan melakukan perpanjangan SIM secara online di rumah aja dan di mana aja, hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah dengan download aplikasinya terlebih dahulu di App Store atau di Play Store ya. Namanya aplikasinya Digital Korlantas Polri seperti ini. Jadi teman-teman download aja aplikasinya. Kemudian nanti kalau teman-teman udah selesai download, teman-teman bisa langsung login aja seperti biasa menggunakan nomor handphone. Dan pastikan nomor handphone teman-teman ini punya pulsa, dan pastikan juga nomor handphone ini yang akan selalu aktif ya teman-teman, karena ini nanti untuk kedepannya saat teman-teman akan melakukan perpanjangan SIM lagi, loginnya juga akan tetap menggunakan handphone gitu ya. Oke, nanti setelah itu teman-teman login menggunakan handphone akan dapat SMS. Nah, di setiap kartu itu beda-beda ya, dan ini saya menggunakan kartu Telkomsel ya teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman balas dulu, oke, nanti kemudian akan langsung terhubung dan teman-teman bisa masuk lagi ke aplikasinya, dan teman-teman bisa siapkan PIN untuk keamanan akun teman-teman ya. Kemudian nanti setelah teman-teman masukkan PIN, teman-teman itu akan disuruh untuk melengkapi data. Nah, data-data yang dimaksud di sini itu adalah seperti nik, nama sesuai EKTP, dan pastikan juga nama sesuai EKTP ini jangan menggunakan gelar ya teman-teman. Seperti punya saya, di EKTP itu memang ada gelarnya di KTP saya, tapi di sini saya tidak boleh memasukkan gelar karena nanti kalau kita masukkan gelarnya bisa jadi saat kita melakukan perpanjangan itu ditolak teman-teman ya. Kemudian setelah itu alamat email. Nah, setelah alamat email teman-teman masukkan, nanti teman-teman akan melakukan aktivasi ya. Teman-teman buka emailnya. Nanti kalau misalnya ternyata di emailnya itu belum masuk, di inboxnya belum masuk, teman-teman bisa cek juga di kotak spam ya, siapa tahu masuk ke situ. Teman-teman cukup langsung klik aja tombol aktivasi akun saya. Nanti setelah itu teman-teman bisa melakukan verifikasi EKTP di akun Digital Korlantasnya ya teman-teman, setelah aktivasi emailnya. Kemudian nanti teman-teman bisa melakukan selfie. Nah, di sini memang ada beberapa cara karena memang saat kita verifikasi EKTP itu nggak selalu lancar ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman terkendala di bagian step ini, teman-teman bisa coba secara berkala atau teman-teman perhatikan langkah-langkahnya ya, seperti kayak wajahnya harus berada di area foto. Pastikan semuanya ada di area foto. Kemudian diusahakan fotonya dalam pencahayaan yang bagus. Kalau misalnya memang di dalam ruangan gelap, teman-teman bisa keluar ruangan, dan pastikan yang di belakangnya itu jangan yang kayak tempat kosong gitu ya teman-teman. Saya biasanya kalau verifikasi itu belakangnya tembok gitu supaya lebih fokus gitu ya. Kemudian teman-teman jangan menggunakan kacamata atau aksesoris apapun. Kemudian pandangan matanya fokus ke layar dan ikuti instruksi pengambilan foto wajah. Nah, nanti biasanya di situ suruh kedip-kedip, suruh mangap dan lain sebagainya. Teman-teman ikuti aja instruksinya. Nah, kemudian nanti tapi kalau seandainya teman-teman di bagian ini masih terhalang juga, masih belum lancar juga, masih terkendala juga, teman-teman jangan khawatir. Teman-teman bisa coba lagi secara berkala. Biasanya kalau hal itu terjadi itu memang aplikasinya sedang gangguan ya.
Jadi teman-teman nggak perlu galau. Nanti setelah teman-teman bisa verifikasi EKTP-nya dan berhasil gitu ya, nanti teman-teman bisa langsung melakukan perpanjangan SIM-nya. Nah di sini di beranda, teman-teman masuk aja di beranda. Di situ ada beberapa menu ya, seperti SIM, STNK, ETEL, NTMC gitu ya. Dan di aplikasi digital Korlantas ini yang masih bisa digunakan masih SIM aja, dan SIM pun yang masih bisa digunakan hanya untuk perpanjangan SIM aja ya. Untuk SIM baru, SIM internasional dan lain sebagainya memang belum. Di sini hanya untuk perpanjangan SIM aja. Teman-teman langsung klik aja perpanjangan SIM, dan di sini ada beberapa syarat untuk melakukan perpanjangan SIM. Teman-teman bisa cek ya syarat-syaratnya supaya lebih jelas, dan di sini akan saya gambarkan secara garis besarnya supaya teman-teman nggak bingung ya. Oke, teman-teman, yang harus disiapkan saat melakukan perpanjangan SIM itu teman-teman harus punya foto fisik EKTP. Nah, untuk foto fisik EKTP ini saya waktu itu pakai foto handphone aja, dan saya posisikan landscape gitu ya. Kemudian saya crop sesuai ukuran EKTP-nya itu, dan pastikan di situ nomor EKTP-nya terbaca ya teman-teman. Dan kalau bisa itu fotonya juga terlihat jelas gitu, jangan KTP yang rusak. Kalau misalnya teman-teman KTP-nya rusak, sebaiknya teman-teman perbaiki dulu EKTP-nya. Dan untuk perbaikan EKTP yang rusak itu bisa secara online ya teman-teman, cari video saya yang lain. Oke, selanjutnya selain foto fisik EKTP, teman-teman juga harus menyiapkan foto fisik SIM. Nah, ini saya mengambil fotonya juga sama seperti EKTP, pakai kamera handphone secara landscape, kemudian saya crop seukuran foto SIM-nya. Kemudian foto tanda tangan di atas kertas putih ya teman-teman. Ini pastikan kertasnya nggak bergaris sama sekali, dan pastikan pulpen teman-teman itu tebal hitam ya. Karena nanti kalau kecil itu biasanya akan gagal, akan ditolak ya. Kemudian pastikan juga teman-teman itu garisnya lurus ya, jangan yang putus-putus. Maksudnya bukan lurus yang tanda tangannya harus lurus enggak ya, tapi jangan putus-putus. Jadi pulpennya pastikan pulpen yang benar, jangan pulpen yang mau habis kayak gitu ya. Yang jelas di atas kertas putih tanda tangan set. Oke, difoto pakai kamera HP juga secara landscape dan di crop ya. Kemudian pas foto. Nah, untuk pas fotonya nih ada syaratnya ya, harus diperhatikan juga supaya nanti perpanjangan teman-teman itu nggak ditolak. Karena banyak sekali teman-teman yang ditolak perpanjangan SIM-nya itu karena masalah foto. Jadi teman-teman perhatikan syarat upload pas fotonya. Nah, untuk syaratnya yang pertama adalah menggunakan latar belakang warna biru dengan resolusi 480 x 640 pixel. Nah, kalau saya sendiri waktu itu tuh nggak pakai pixel-pixelan ya. Waktu itu saya foto pakai kamera HP biasa. Kemudian background belakangnya itu saya ganti pakai di Google itu namanya Remove BG. Nah, kalau teman-teman pengen jelasnya lagi di video-video saya yang lain juga ada tentang cara mengganti background ini ya. Jadi backgroundnya saya biru, dan ini birunya bukan biru muda ya teman-teman, lebih kayak biru dongker gitu ya, navy ya. Pokoknya warnanya waktu itu hampir mirip aplikasi digital Korlantas gitu birunya, jadi bukan biru yang muda kayak gitu. Kemudian saat teman-teman itu foto, jangan menggunakan kacamata ya, dan juga jangan menggunakan hijab berwarna biru karena backgroundnya udah biru. Kemudian tidak menggunakan penutup kepala seperti topi atau peci. Dan foto wajah menghadap ke depan, jangan sampai miring-miring selfie gitu ya. Walaupun kita foto sendiri nggak masalah, tapi menghadap ke depan. Oke? Untuk pemohonannya ini dipastikan telah melakukan pengecekan kesehatan jasmani pada website Erikes dan tes psikologi pada aplikasi FC. Nanti saya jelaskan setelah ini ya teman-teman, untuk tes kesehatan dan juga tes psikologi. Dan jam operasionalnya ini Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 15 ya teman-teman. Dan permohonan perpanjangan SIM di atas pukul 15, dan di hari libur itu akan diproses esok hari. SIM dapat diperpanjang dari 90 hari sebelum tanggal masa berlaku SIM berakhir. Dan sekarang ini memang untuk melakukan perpanjangan SIM itu biasanya agak lama, karena ini kan udah banyak orang yang tahu. Jadi banyak orang yang melakukan perpanjangan SIM secara online. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu melakukan perpanjangan SIM-nya itu agak jauh-jauh hari. Biasanya di aplikasi itu juga ada tulisannya, kalau bisa itu 30 hari sebelum masa berlaku SIM habis itu teman-teman sudah melakukan perpanjangan ya. Jangan sampai kayak 7 hari atau 3 hari baru melakukan perpanjangan, jangan seperti itu. Kalau bisa jauh-jauh hari. Tapi sebenarnya memang itu bisa juga teman-teman. Saya waktu itu pernah mencoba H-1 itu masih bisa melakukan perpanjangan. Tapi kita tuh akan deg-degan gitu loh teman-teman. Nanti karena udah ditolak SIM-nya dan masa berlaku kita tuh udah habis, kita udah nggak bisa melakukan perpanjangan lagi teman-teman. Jadi sebisa mungkin sebelum masa berlaku SIM habis itu
teman-teman udah langsung melakukan aja jauh-jauh hari biar nanti nggak sampai ketolak, biar nggak sampai bikin SIM baru. Karena kalau kita bikin SIM baru itu lebih rumit daripada kita melakukan perpanjangan, teman-teman. Dan sebagai catatan juga, kalau kita bikin SIM baru itu kita nggak bisa melakukannya secara online dan kita harus datang gitu ya. Jadi jangan sampai SIM kita sampai mati. Oke, SIM yang sudah habis masa berlaku tidak dapat diperpanjang ya teman-teman. Dan disarankan teman-teman untuk melakukan registrasi SIM baru. Nah, seperti saya jelaskan tadi ya, jadi jangan sampai nunggu SIM mati baru perpanjang. Kemudian untuk teman-teman harus menyiapkan data rekening pengembalian ya. Ini nanti apabila pengajuan perpanjangan SIM teman-teman ditolak atau dibatalkan karena tidak memenuhi syarat, dananya itu akan dikembalikan ke rekening pengembalian, dikurangi biaya admin 10.000 dan biaya transfer antar bank. Kalau rekening teman-teman itu selain BNI sebesar 6.500 gitu. Ya, semoga aja perpanjangan teman-teman lancar ya. Ikuti persyaratannya, petunjuknya supaya nggak sampai ditolak dan nggak harus mendapatkan potongan biaya seperti ini, oke? Nah, setelah teman-teman baca persyaratannya, teman-teman harus melakukan input ya, input data seperti kayak NIK, data SIM-nya, golongan SIM apa yang teman-teman mau perpanjang. Dan di bagian perpanjangan ini yang bisa diperpanjang hanya untuk SIM A dan SIM C aja ya teman-teman. Untuk SIM yang lain belum bisa ya. Kemudian setelah teman-teman pilih golongan SIM yang akan diperpanjang, teman-teman bisa input nomor SIM ya. Terus setelah itu teman-teman bisa unggah dokumennya. Di sini teman-teman unggah dokumen-dokumen yang udah disiapkan tadi ya, seperti foto fisik KTP, foto SIM, foto tanda tangan, dan juga pas foto. Nah, setelah itu nanti teman-teman tinggal isi data-data selanjutnya seperti waktu SIM diterbitkan. Ini SIM lama ya, maksudnya yang ditanya SIM lama, terus masa berlaku SIM-nya sampai kapan, terus diterbitkan di mana gitu ya. Ini kita ngomong SIM lama, bukan SIM baru kita. Terus kemudian teman-teman isi lagi kayak data ibu kandung, kecamatan, kelurahan kayak gitu, teman-teman ikuti aja. Dan nanti di sana juga ada informasi yang dapat dihubungi jika dalam keadaan darurat. Ini teman-teman isi aja. Jika memang di bagian ini tuh teman-teman ternyata nggak bisa diisi gitu ya, udah ada isinya gitu ya, udah abaikan aja, cuekin aja, langsung next aja, nggak masalah ya. Itu nggak akan mempengaruhi SIM-nya itu ditolak atau enggak gitu. Oke, setelah data-data SIM-nya tadi udah kita lengkapi, kita ke halaman kelengkapan persyaratan. Di sini ada hasil R-Request dan juga hasil FC ya. Di sini teman-teman harus melakukan tes kesehatan dan juga tes psikologi terlebih dahulu. Dan tenang aja, ini bisa dilakukan secara online ya teman-teman. Oke, kita lakukan satu persatu dan kita sekarang tes kesehatan terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa masuk lagi di menu yang ada di digital Korlantas tadi ya, yang di bagian bawah itu di situ ada R-Request. Teman-teman bisa masuk, terus teman-teman bikin akun ya, bikin akunnya, pastikan alamat email dan lain sebagainya itu sama dengan alamat tadi waktu kita daftar aplikasi digital Korlantas ya, supaya sinkron seperti itu. Kemudian teman-teman isi data-datanya ya, di sini seperti nama, NIK dan lain sebagainya. Setelah itu teman-teman nanti aktifasi akun juga di email. Dan nanti kalau udah berhasil, teman-teman bisa masuk lagi dan teman-teman bisa langsung melakukan pendaftaran. Nah, di sini nanti teman-teman saat klik pendaftaran akan muncul seperti ini. Teman-teman klik mengerti aja, di situ ada disclaimer. Data pemohon kesehatan SIM harus sesuai dengan data pemohon penerbitan SIM. Karena itu kami memerlukan NIK sebagai validasi gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus input NIK. Di sini teman-teman verifikasi, masukkan NIK-nya, dan nanti teman-teman juga suruh selfie gitu ya nanti untuk verifikasi. Nah, nanti saat verifikasinya itu berhasil, teman-teman bisa langsung isi identitas pribadi seperti NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan lain sebagainya. Pilih jenis SIM-nya ya, untuk apa, untuk perpanjangan atau apa. Kalau misalnya teman-teman mau perpanjang 2 SIM sekaligus, untuk SIM A dan C ya udah dipilih aja, di situ ada menunya gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk golongan C aja ya udah klik C aja, atau golongan A ya A aja. Nanti intinya kalau untuk 2 SIM ya nggak masalah, tes kesehatannya cuma 1 kali aja ya. Oke, kemudian untuk vaskesnya teman-teman pilih di situ yang Pusdokes Polri ya. Ini kebetulan saya pilih Kota Administrasi Jakarta Pusat. Tapi sebenarnya di aplikasi R-Request itu nggak hanya Jakarta Pusat ya teman-teman, sekarang udah banyak yang ada Pusdokes Polri-nya. Pokoknya teman-teman cari yang vaskesnya itu Pusdokes Polri, teman-teman coba-coba ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ribet ya udah cari Jakarta Pusat gitu, biasanya langsung muncul Pusdokes Polri.
Tapi kalau seandainya Jakarta Pusat nggak ada, kayaknya kemarin ini banyak yang bilang katanya Jakarta Pusat nggak ada. Yaudah teman-teman cari yang lain yang intinya vaskesnya atau dokternya adalah Pusdokes Polri. Nah, karena ini tesnya adalah online ya, tes kesehatannya online, maka teman-teman itu bisa isi tanggal kedatangannya ya udah sekarang aja, dan biasanya itu sekitar kayak 5 menitan gitu loh ngisi datanya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lama ya, karena cuman ya udah gitu aja langsung diisi. Kemudian nanti teman-teman langsung setuju aja di bagian ini, dan ini teman-teman langsung isi formulirnya ya tentang kesehatan teman-teman ya. Di sini teman-teman sesuaikan aja, dan kalau bisa ya sehat-sehat aja ya, jangan diisi yang nggak sehat, karena ini kan untuk cari kartu kesehatan ya teman-teman, supaya nanti semuanya lancar-lancar aja. Teman-teman isi, baca bener-bener pertanyaannya, jangan sampai salah ya. Oke, nanti setelah itu lanjut aja, dan teman-teman juga bisa isi fisik atau perawakan di sini, tinggi badan, berat badan, dan juga golongan darah. Kalau teman-teman nggak tahu golongan darahnya sebaiknya tes, tapi kalau misalnya nggak tahu ya udah diabaikan aja, itu nggak masalah biasanya ya. Oke, nanti kalau udah selesai teman-teman bisa langsung buka beranda digital Korlantasnya, teman-teman cek di sana apakah sudah kecentang apa belum. Nah, kalau zaman dulu itu surat keterangannya itu bisa di print ya teman-teman, tapi kalau sekarang kayaknya saya coba kemarin tuh nggak bisa di print, tapi itu nanti di aplikasi akan otomatis tercentang kalau teman-teman sudah melakukan tes kesehatan ya. Nanti kalau udah tercentang di tes kesehatannya, teman-teman bisa melakukan tes psikologi ya teman-teman. Nah, untuk tes psikologinya masih di menunya digital Korlantas tadi, di situ FC teman-teman, di situ FC teman-teman klik aja. Nah, di situ nanti teman-teman bisa registrasi dulu, dan nanti juga sama kayak tadi ada verifikasi wajah dan KTP juga ya teman-teman di situ. Kemudian nanti teman-teman isi data-datanya, dan nanti juga ada verifikasi email juga untuk aktivasinya ya. Nah, nanti kalau udah selesai semua, teman-teman bisa langsung masuk aja di beranda FC-nya. Di situ langsung klik tes psikologi SIM yang bagian paling kiri ya, tes psikologi SIM. Nanti teman-teman langsung beli aja vouchernya. Di situ teman-teman klik yang hijau bawah itu, teman-teman bisa beli voucher. Sebelum beli voucher, teman-teman isi dulu ya jenis SIM, golongan, berapa lama menggunakan kendaraan, ya udah diisi aja. Dan di situ teman-teman bisa langsung melakukan pembayaran untuk SIM-nya. Dan per Agustus 2024 itu harga FC-nya itu naik ya teman-teman, jadi 57.500 ya. Memang agak mahalan, tapi percayalah kalau teman-teman melakukan tes psikologi langsung itu jauh lebih mahal. Itu pasti kayak 100-an kayak gitu, nggak mungkin kayak 57 itu nggak mungkin ya. Ya memang naik ya. Jadi waktu itu pertama kali itu 37.500, kemudian 48.500, dan sekarang naik jadi 57.500 ya, nggak apa-apa ya. Namanya juga tesnya di rumah aja. Dan itu akan lebih murah daripada kita langsung datang ya. Kita kalau datang harus keluar bensin juga, tenaga juga. Kalau di rumah bisa sambil rebahan. Oke, sekarang kita melakukan pembayaran ya teman-teman. Pembayarannya tuh bisa pakai apa aja. Saya pernah coba pakai Flip, juga pernah pakai BCA. Kalau BCA kita tuh pakai yang layanan yang adminnya 6.500 itu ya. Jangan pakai yang 2.500, karena kalau yang pakai Bifas itu nggak bisa teman-teman. Nah, oke, setelah kita melakukan pembayaran, kita bisa langsung melakukan tes ya teman-teman. Dan pastikan kalau teman-teman melakukan tes psikologi ini, teman-teman punya waktu yang luang sekitar 1 jaman lebih gitu, karena soalnya ini banyak banget teman-teman dan ada waktunya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak dalam kondisi yang prima, kondisi yang benar-benar longgar, itu biasanya akan keteteran banget karena soalnya ada waktunya gitu ya. Kalau menurut saya itu soalnya sekitar 300-an atau bahkan lebih gitu. Jadi pastikan teman-teman punya waktu yang luang. Dan sebenarnya kalau soalnya tuh nggak terlalu susah teman-teman, gampang gitu ya. Ada tes kognitif logika kasualitas, terus ada kognitif visual, pokoknya gitu-gitu. Ada tes kepribadian, ada tes psikomotorik gitu ya, yang angka-angka gitu. Teman-teman bisa browsing dulu untuk contoh-contoh soalnya, dan ini juga saya bagikan sedikit tentang contoh-contoh soalnya, dan di aplikasi Erikasnya itu juga ada kok teman-teman petunjuknya untuk mengisi soal-soalnya gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa pelajari dulu sebelum melakukan tes, supaya nanti saat tes itu nggak bingung ya teman-teman. Nah, nanti kalau udah selesai semua, maka akan muncul seperti ini teman-teman kalau selesai tes ya, apakah teman-teman itu memenuhi syarat atau tidak. Nah, kalau memenuhi syarat akan seperti ini. Nah, kita bisa lanjut.
Dan hasil tes psikologi ini bisa dicetak juga ya teman-teman. Misalkan nih seandainya kita tuh nggak berhasil saat melakukan perpanjangan SIM secara online, kita bisa melakukan perpanjangan secara offline itu dengan membawa hasil tes psikologi ini. Kita bisa print ya. Oke, kemudian setelah kita melakukan tesnya selesai, cara ngeprintnya teman-teman bisa di voucher itu ya. Di voucher itu nanti teman-teman bisa lihat hasil tes. Nah, nanti di situ hasil tes psikologinya di situ teman-teman download aja. Nanti akan dikirim linknya ke email ya teman-teman. Saat itu nanti bisa buka emailnya, klik linknya itu akan ada tulisannya download file gitu ya. Udah teman-teman download aja, nanti dibuka ya hasilnya seperti ini. Dan teman-teman seperti yang saya katakan tadi, untuk ini bisa digunakan secara offline itu bukan saya ngadi-ngadi ya teman-teman. Di di apps-nya sendiri itu juga udah dibilang bahwa diakui dan dapat digunakan untuk proses penerbitan SIM secara online maupun secara offline gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan hasil apps ini untuk perpanjangan secara offline juga. Dan kalau menurut saya lebih gampangan ini ya, kita jadi tesnya secara online, jadi pas nanti di sana nggak perlu antri lagi, tinggal menggunakan itu, kita tinggal cetak aja ya. Nanti kalau udah selesai tes kesehatan sama tes psikologi, di bagian halaman kelengkapan persyaratan ini akan tercentang semua seperti ini teman-teman. Tapi kalau misalnya belum tercentang, teman-teman bisa refresh dulu di bagian bawah itu, cek kelengkapan data ya, di refresh, ditunggu dulu. Nanti teman-teman bisa tunggu beberapa saat sampai itu tercentang semuanya. Nah, nanti kalau udah tercentang semuanya, kita bisa langsung pilih lokasi Satpas ya teman-teman. Di sini teman-teman bebas pilih seluruh Indonesia. Walaupun teman-teman domisilinya di kota A, B, C, D, E, teman-teman bebas pilih se-Indonesia. Tapi pastikan lagi Satpas yang teman-teman pilih itu merupakan Satpas yang tercepat ya. Jangan sampai teman-teman itu pilih Satpas yang salah. Karena kalau teman-teman pilih Satpas yang salah, bisa jadi perpanjangan teman-teman itu nanti lama banget diprosesnya atau bahkan ditolak gitu ya. Gimana cara tahu Satpas mana yang cepat ya? Kalau saran saya ya teman-teman baca-baca di komen-komen video-video tentang perpanjangan SIM, terutama di video-video saya, karena di situ banyak sekali teman-teman yang udah sharing Satpas mana aja yang cepat gitu ya teman-teman. Tapi ya sekali lagi, karena ini secara online, untuk perubahan waktu di antara Satpas dan Satpas yang lain itu emang berubahnya cepat sekali gitu ya. Jadi kita harus sering-sering cek Satpas mana yang cepat gitu supaya kita nggak salah pilih Satpas. Nah, di sini nanti teman-teman isi wilayah Polda. Kalau Polda itu berarti provinsinya ya. Kalau misalnya di Bali ya Bali, Jawa Timur ya Jawa Timur. Kalau Jawa Timur itu biasanya tulisannya Jatim. Kalau Jawa Barat ya Jabar gitu ya. Kemudian nama Satpasnya di situ nanti ada pilihannya, teman-teman bisa pilih. Kemudian untuk wilayah Satpasnya sendiri itu banyak sekali ya teman-teman, 50 lebih Satpas yang teman-teman bisa pilih seluruh Indonesia. Jadi teman-teman punya kelonggaran dan keleluasaan banget untuk milih Satpas. Tapi memang mungkin nanti bedanya kalau kita ambil Satpas yang jauh itu adalah di ongkir ya teman-teman, ongkirnya akan lebih mahal. Tapi kalau menurut saya ongkir itu nggak akan beda jauh banget kok gitu ya, daripada kita lama gitu ya. Kalau saya ya udah nggak apa-apa ongkir, toh juga kalau misalnya sampai ketolak yang repot kan kita juga gitu ya. Jadi udah kita main aman aja, cari aman gitu ya. Nah, di Satpas di Polda-Polda itu banyak sekali ya pilihan Satpasnya. Misalnya kayak di Jateng juga nggak cuma satu, di Jatim nggak cuma satu, banyak gitu. Jadi teman-teman bisa pilih, dan tapi asalkan cari tahu dulu Satpas mana yang cepet ya. Oke, nanti kalau kita udah berhasil pilih salah satu Satpas yang kita inginkan, yang sesuai dengan kita dan insya Allah cepet, teman-teman bisa langsung ke rekening pengembalian. Di sini untuk jaga-jaga kalau SIM teman-teman itu ditolak atau tidak diproses, maka uangnya itu akan dikembalikan ke rekening pengembalian ini ya teman-teman. Oke, teman-teman isi ini bebas bank apa aja, bahkan pakai e-wallet juga bisa. Teman-teman bisa cek di video saya tentang rekening pengembalian menggunakan Dana ya. Waktu itu saya pernah bikin videonya, itu ada kodenya gitu loh untuk input ke sini. Di situ nanti bisa langsung isi. Dan kalau di sini masih muter-muter, biasanya itu ini teman-teman masih gangguan atau memang HP teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman di sini coba secara berkala, atau kalau masih mentok banget teman-teman bisa coba di HP yang lain. Oke? Nah, di sini kemudian setelah rekening pengembalian, dan pastikan lagi rekening pengembalian ini teman-teman tahu ya, data rekening tujuan pengembalian itu nggak harus atas nama pribadi ya teman-teman, boleh atas nama orang lain. Misalnya teman-teman itu belum punya rekening, boleh pakai orang lain, dan juga pakai e-wallet juga bisa. Terus kemudian untuk selanjutnya teman-teman bisa melakukan pemilihan untuk pengiriman atau pengambilan ya. Di sini ada 3 metode yang teman-teman bisa pakai.
Yang pertama dikirim pakai Pos Indonesia, kemudian yang kedua diambil sendiri, yang ketiga diwakilkan. Di sini kita bahas dulu yang diambil sendiri. Kita klik aja diambil sendiri ya teman-teman. Diambil sendiri di sini berarti kita harus ambil ke Satpas ya. Ya udah nggak ada biaya kirim dan lain sebagainya. Nanti kita datang ke Satpasnya. Kalau ini dekat ya nggak masalah kita ambil. Tapi kalau kita jauh ya nggak mungkin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman diambil sendiri, pastikan teman-teman itu pilih Satpasnya yang dekat dengan rumah kita. Jangan ambil kayak misalnya di luar provinsi gitu kan. Nggak mungkin gitu kan ya. Ya, jadi kita ambil sendiri. Kemudian kita bahas yang diwakilkan. Nah, diwakilkan di situ teman-teman bisa isi nama lengkap yang mengambilkan, kemudian nomor KTP dan juga nomor handphone. Dan pastikan juga teman-teman itu membawa surat kuasa ya pada saat proses pengambilannya itu. Jadi teman-teman bikin surat kuasanya. Untuk contoh surat kuasa itu ada ya di Google, banyak sekali teman-teman bisa search. Nah, untuk diwakilkan ini pastikan ya Satpasnya dekat dengan orang yang mewakili untuk mengambil itu ya teman-teman. Misalnya teman-teman di kota A, temannya yang mengambilkan di kota B, ya berarti Satpasnya teman-teman ambil di kota B gitu ya. Seperti itu. Kemudian selain diambil sendiri, diwakilkan, kita juga bisa mengirimkannya pakai pos. Dan ini pilihan saya banget karena lebih gampang. Dan kebetulan juga Satpas di tempat saya itu agak jauh, jadi saya pilih dikirim. Nah, di sini kita pilih kota, kecamatan, kode pos, kita isi aja alamatnya, terus jenis pengiriman. Nah, pas milih jenis pengiriman ini ternyata waktu itu saya gagal not found terus teman-teman, seperti ini tulisannya, gagal not found. Nah, ternyata itu karena kecamatan kita itu nggak support dengan PT Pos Indonesia, dan itu memang nggak semua daerah ya teman-teman, mungkin di daerah tertentu saja. Jika teman-teman mengalami hal yang seperti itu, teman-teman nggak usah galau, teman-teman bisa pancing aja dengan merubah kecamatan dulu. Teman-teman coba-coba dulu kecamatannya yang mana yang tidak gagal not found setelah teman-teman klik kecamatan itu dan juga pilih jenis pengiriman. Nanti kalau misalnya di situ udah berhasil pilih jenis pengiriman seperti ini kan ada pengirimannya ekspres sama biasa gitu. Biasanya ada 2 pilihan gitu. Nah, di situ teman-teman setelah pilih berhasil, maka teman-teman bisa ganti lagi nih kecamatan sama kelurahannya ke kecamatan yang benar. Nah, biasanya itu di situ bisa. Tapi kalau seandainya dikembalikan lagi gagal not found lagi, ya nggak masalah. Di bagian alamat itu teman-teman tulis yang selengkap-lengkapnya. Insya Allah akan tetap terkirim SIM teman-teman ya. Oke, selanjutnya kalau kita udah berhasil menginput alamatnya, kita di bagian ke sesuaian data yang bagian terakhir banget gitu. Pastikan teman-teman itu udah benar semua di bagian ini, karena nanti kalau misalnya pengajuan kita itu ada yang salah sedikit aja, kita tuh nggak bisa ngedit teman-teman. Cara ngeditnya ya kita harus membatalkan dulu dan pengajuan ulang, dan itu akan memakan waktu banget dan ribet banget ya. Jadi teman-teman pastikan lagi di kesesuaian data ini teman-teman semuanya benar ya, seperti golongan SIM yang akan diperpanjang, nomornya, lokasi Satpas yang dipilih, nama teman-teman, dan tempat tanggal lahir, nomor handphone, segala macam ya harus benar. Alamatnya nanti yang buat pengiriman tuh juga harus benar semuanya ya. Nanti kalau udah benar semuanya, teman-teman bisa langsung kirim atau simpan data. Kemudian nanti bisa langsung melakukan pembayaran. Untuk metode pembayarannya ya transfer ya teman-teman. Di sini ada virtual akunnya BNI. Nah, di bagian ini teman-teman jangan lupa untuk langsung screenshot, karena nanti kalau misalnya kita udah close terus nggak tahu nomor virtual akunnya berapa, kita tuh nggak bisa melakukan pembayaran teman-teman. Tapi memang kadang-kadang ada di email itu untuk tagihannya dibayar kemana itu ada, tapi ya kadang nggak ada juga. Jadi di bagian ini jangan lupa langsung screenshot aja atau disalin aja untuk segera melakukan pembayarannya ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung melakukan pembayarannya, dan udah deh, nanti kalau udah melakukan pembayaran maka progres kita tuh akan 40%. Tapi kalau misalnya itu masih pembayaran aja, itu masih 20% ya. Jadi kayak untuk pengajuan data aja itu masih 20%. Nanti kalau udah dibayar jadi 40%. Nanti kalau udah diproses itu jadi 50%. Nanti kalau udah dicetak dan juga dikemas itu akan jadi 60%. Dan nanti kalau udah dikirim akan jadi 80%. Dan ini proses step by step-nya itu juga memakan waktu ya teman-teman. Dan ini tergantung Satpas mana yang teman-teman pilih. Dan nanti kalau masih 40% itu masih belum aman, jadi masih mungkin ditolak Satpas. Nanti kalau udah 50% itu yang udah aman banget, yang udah diproses gitu,
maka teman-teman kemungkinan berhasil ya, kemungkinan berhasil banget kayaknya perpanjangan SIM teman-teman. Jadi udah nggak perlu galau lagi kalau udah 50%, walaupun nanti progresnya naiknya lama ya nggak masalah, yang penting udah 50%. Nah, untuk pembayarannya sendiri sama aja untuk kita pembayaran FC ya teman-teman, bisa pakai Flip, pakai bank apa aja, dan jangan lupa virtual account-nya itu bisa kita anggap sebagai nomor rekening BNI biasa aja. Ya udah bayar aja. Dan untuk totalnya sendiri teman-teman, kita total ya. Jadi totalnya untuk perpanjangan SIM-nya, untuk SIM-nya sendiri, untuk SIM C itu 75.000 dan untuk SIM A-nya 80.000 ya teman-teman. Di situ ada juga biaya layanan 10.000 dan untuk biaya pengiriman dan juga pengemasan itu 29.000. Waktu itu saya pilih Bandung dikirim ke Bali ya, itu 29.000. Tapi kalau untuk sesama Bali, seingat saya waktu itu cuman butuh biaya 25.000 aja. Selisihnya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Oke, jadi totalnya ini ada 114. Nah, ditambah tadi kita tes Erikasnya tadi itu adalah 57.500 ya. Dan untuk tes kesehatannya tadi gratis ya teman-teman. Jadi total keseluruhan untuk kita melakukan perpanjangan SIM secara online dengan metode dikirim sampai rumah ya, kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi, itu sebesar 171.500 untuk SIM C. Dan kalau SIM A tinggal nambah 5.000 aja, jadi 176.500. Nah, kalau teman-teman ini melakukan perpanjangan 2 SIM sekaligus, itu penambahannya tinggal ditambah biaya SIM-nya aja ya. Jadi tes psikologinya tadi nggak usah ya, cukup 1 kali aja. Ya udah semurah itu ya teman-teman, sekitar 300 ribuan lebih ya, nggak sampai 350. Teman-teman udah bisa melakukan perpanjangan 2 SIM sekaligus, dan teman-teman nggak perlu kemana-mana lagi, cukup duduk manis di rumah aja. SIM-nya itu akan dikirim ke tempat kita, dan ini jauh lebih murah daripada kita melakukan perpanjangan SIM secara langsung gitu ya. Tapi catatannya teman-teman melakukan perpanjangannya jauh-jauh hari, jangan mepet-mepet, dan pastikan juga teman-teman memilih satpas yang benar supaya perpanjangan teman-teman itu lancar, nggak ditolak dan lain sebagainya. Nah gitu ya teman-teman. Nah nanti kalau udah jadi SIM-nya itu seperti ini ya teman-teman. Dan teman-teman jangan galau kalau misalnya di aplikasi itu masa berlakunya itu masih sesuai dengan tanggal pengajuan ini. Nanti kalau misalnya SIM itu udah dikirim, udah nyampe ke kita, SIM fisiknya itu masa berlakunya akan otomatis nambah 5 tahun. Jadi teman-teman tidak perlu galau lagi, oke? Oke, segitu dulu video dari saya teman-teman. Jika teman-teman masih ada yang kurang paham, masih bingung dan lain sebagainya, teman-teman bisa langsung komen aja di video-video saya, atau teman-teman bisa cari komen-komenan pertanyaan teman-teman yang lain. Itu biasanya udah banyak sekali jawaban-jawaban yang akan teman-teman temukan di sana. Oke teman-teman, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, dan buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya, supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Bye-bye.